Hai, kembali lagi di channel Otatik. Pada video kali ini, gue mau nge-share cara menginstal Hackintosh di PC kalian. Di video sebelumnya, gue kan udah nge-share cara install Hackintosh pakai bootloader OpenCore. Untuk video kali ini, gue akan memakai bootloader Clover. Emang bedanya Clover sama OpenCore apaan bang? Ya, sebenarnya mereka berdua sih mirip-mirip aja. Cuman si Clover ini kan udah ada selama bertahun-tahun. Jadi jaringan orang yang pakai lebih banyak sehingga kalau kalian ada masalah sama Hackintosh kalian bisa search di Google dan kemungkinan besar udah ada solusinya. Nah, untuk instalasi ini, gue akan memakai PC yang kemarin gue beli second seharga 5,5 juta. Kalau kalian tertarik, bisa lihat videonya di sini. Secara singkat, gue pakai Core i5 6500 dengan VGA RX 580. Ya, setara lah sama iMac 5K tahun 2015 yang harganya 30-an juta rupiah. Oh iya, sebelum kita lanjut ke bagian tutorial, untuk kalian yang mau buat PC untuk Hackintosh, gue saranin nonton video tutorial OpenCore. Di situ gue ada jelasin lebih detail mengenai Hackintosh, serta pembahasan terhadap komponen apa aja yang bisa dan tidak bisa dipakai. Oke, untuk Clovernya sendiri, di sini gue mau buat vanilla install. Apa itu vanilla install? Jadi, vanilla install merupakan instalasi paling bersih yang bisa kalian lakukan untuk Hackintosh. Jadi, vanilla install itu benar-benar sama kayak Mac yang dijual oleh Apple, nggak ada yang diubah dari sisi OS-nya sama sekali. Sehingga, kalau kita cabut hard disk dan colok ke Mac asli, dia bisa jalan nggak ada masalah. Dan, karena mereka sama kayak Mac asli dari sisi software, untuk update OS akan jauh lebih gampang dibanding dengan Hackintosh dari distro seperti Olaria, Nires, Multibreeze, dan lain-lain. Yang mana OS-nya juga kita nggak tahu udah dimodifikasi apa aja, sehingga keamanan dari OS-nya sendiri juga bisa dipertanyakan. Jadi, di bagian pertama kita mau buat dulu nih USB installernya. Pertama, kita buka browser kita, terus kita cari git macOS GitHub. Nah, di sini kita pilih dari CorpNewt ini dari website GitHub. Kita pencet code, terus download zip. Nah, kalau udah di-download, kita buka My Computer, ke bagian downloads. Di sini git macOS kita buka. Kita ekstrak aja keluar. Nah, habis itu kita buka lagi foldernya. Kita buka file git macOS ini nih. Kita run as admin. Di sini kalau kalian baru pertama kali buka bakal muncul kayak gini. Kita pencet I aja. Nah, di sini bakal muncul banyak pilihan OS. Di sini gue bakal pilih yang paling baru ya. Jadi kita pilih yang nomor 1 aja. Terus pencet enter. Nah, jadi di sini dia bakal ngedownload macOS-nya secara full. Ini kurang lebih ada 8-9 GB, jadi ditungguin aja. Oke, sekarang semuanya udah terdownload ya. Di sini kelihatan ya succeed-nya semuanya dan failed-nya none. Berarti sekarang kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Kita tinggal close aja ya. Habis itu kita mau membuat USB kita jadi installer Macintosh. Ini prosesnya nggak susah, tapi lebih panjang daripada biasanya. Karena kita mau membuat installer Mac yang full, sehingga kalian nggak perlu memiliki koneksi internet saat proses instalasi. Pertama, pastikan flashdisk kalian udah kecolok ya. Habis itu, masih di folder git macOS ini, kita mau buka aplikasi Mac Install ini nih. Kita run as admin. Kalau flashdisk kalian udah kecolok, bakal muncul nih di sini. Kalau di sini saya punya namanya Kingston Data Traveler. Jadi di sini saya mau pilih yang nomor 3. Terus enter deh. Di sini dia bakal ngeformat ya. Jadi kita pencet Y, enter. Nah, di sini dia minta paste the recovery update PKG path to extract. Ini maksudnya kita disuruh ke bagian macOS downloads, public release. Nah, jadi di sini kita disuruh copy alamat dari file ini ke dalam sini. Caranya tinggal kita klik aja filenya. Kita pencet home, copy as path. Di sini kita klik kanan, enter. Nah, kalau udah tinggal kita pencet enter, terus kita exit aja. Sekarang kita mau buka browser kita dan search Does Printf Work All-in-One GitHub. Nah, kita pilih yang ini ya dari GitHub, Does Printf Work ini. Nanti link dari website ini bakal gue taruh di deskripsi juga. Di sini kita bakal ke bagian prerequisites, get started, offline installer prerequisites. Jadi di sini kita disuruh di sini dia sediain kita file-file yang kita butuhkan untuk bikin installer Macintosh secara full. Pertama kita membutuhkan make install macOS ini, Python. Di sini kita butuh Transmac, Paragon Hard Disk Manager, dan BDU. Kalau kalian belum install 7-zip di PC kalian juga harus install ini. Ini kita download dulu aja satu-satu. Sekarang ini mau kita back dulu nih ya. Kita ke bagian kanan ini. Bagian all-in-one ini, pencet yang all-in-one. Nah, kita mau ke bagian offline installer guide. Offline part 2.
pencet yang Windows. Di sini sebelum kita ikutin guide dari dia, kita mau install Python-nya dulu nih. Jadi kita ke Downloads, Python. Jadi kita double klik aja. Di sini kita mau add Python to path. Habis itu kita pencet install now. Oke, kalau udah tinggal kita close. Nah, selanjutnya kita baca nih dari guide-nya dia bilang put the pack app win.py ke make install macOS ini. Jadi di sini kan kita tadi ada download nih zip ini make install macOS ini. Kita buka lagi, kita mau copy semua ini. Kita copy ke bagian downloads, git macOS master, macOS downloads, public release ini. Nah, kita mau paste ke sini nih. Nah, habis kita paste ini, kita buka pack app win. Nah, jadi kita mau pencet P, terus enter. Jadi, tujuan dari script ini adalah membuat folder berjudul share support yang dibutuhkan untuk menginstal Mac. Kalau udah selesai, bakal muncul folder berjudul share support tersebut. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita close dan muncul nih share supportnya kan. Kita bisa simpen dulu aja. Kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Kita klik next part. Di sini kita fase 1 udah lewat, jadi kita bisa langsung ke bagian kedua. Di sini dia suruh buka aplikasi BDU. Oke, kita ke bagian downloads lagi. Terus BDU ini kita ekstrak dulu aja. Nah, di sini kita buka. Oke, di sini dia suruh kita ke bagian tools, extract HFS partition from DMG file. Kita pencet. Nah, kita mau ke bagian git macOS lagi. Kita ke downloads, git macOS, macOS downloads, public release. Nah, kita mau pilih yang base system.dmg ini. Kita open. Kita mau ini kita save di desktop aja biar gampang carinya. Kita pencet OK. Nah, jadi ntar di desktop kalian bakal muncul file baru namanya 4.hfs ini. Nanti bakal kita pakai. Nah, kalau udah selesai bakal muncul pilihan OK ini. Kita pencet OK. Masih di aplikasi BDU, kita pencet tambah ini. Kita pencet partisi kedua yang lebih gede filenya, yang 28 GB, tergantung flash disk kalian. Yang pasti lebih gede. Habis itu, di sini dia bilang press restore and choose the extracted 4.hfs file. Jadi kita pencet restore, terus kita pilih nih file yang 4.hfs tadi yang ada di desktop. Kita pencet OK, pencet open. Kita pencet yes. Di sini dia bakal nge-restore, jadi bakal makan waktu. Di sini ada barnya ya. Nah, kalau udah selesai, kita bisa close aja. Nah, sekarang kita ke bagian ketiga. Kita disuruh buka Paragon Disk Manager. Berarti kita ke bagian downloads. Paragon Disk Manager. Kita install dulu aja bagi yang belum install. Kalau sudah terinstall tinggal dibuka aja. Nah, jadi aplikasi ini dia bakal nge-list storage media apa aja yang terhubung di PC kita. Di sini kita mau pilih flash disk kita. Di sini kelihatan ya, ada 3 partisi. Jadi tujuan dari langkah ketiga ini adalah kita mau menggabungkan partisi kedua dan partisi ketiga ini. Caranya, tinggal kita klik aja partisi kedua. Terus kita drag nih semuanya sampai full. Nah, di sini kita tinggal klik resize now. Nah, kalau di sini udah kelihatan successful berarti kita close. Nah, di sini kelihatan kan jadi satu semuanya. Ini bisa kita close lagi. Nah, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini sekarang kita disuruh buka aplikasi Transmac. Jadi kalau kalian belum install tinggal diinstal aja dulu. Habis itu kita buka Transmac, kita cari dulu. Kita mau run as admin. Jadi di sini kan trial ya, jadi kita tunggu dulu aja. Kita pencet run. Jadi di sini kita mau pilih flash disk kita nih. Jadi kalau di saya yang F, kita masuk ke macOS base system. Terus di bagian install macOS Catalina.app. Masuk ke bagian konten. Nah, jadi di sini kita mau copy file share supportnya tadi di awal banget kita udah bikin. Caranya tinggal kita klik kanan, copy here. Terus kita pilih bagian downloads kita. Git macOS, macOS downloads, public release, macOS Catalina, share support. Nah, kita klik ini, kita pencet copy. Jadi di sini dia bakal nge-copy file tersebut ke dalam flash disk kita. Tinggal kita tungguin aja sampai selesai. Kalau udah selesai tinggal kita close. Kalau udah kita bisa buka disk PC. Kita lihat ya. Di sini udah ada flash disk kita. Di sini USB kita cuma muncul 200 MB aja. Ini normal karena Windows cuma bisa ngebaca partisi pertama. Partisi kedua ke hidden. Nah, kalau kita buka partisi yang pertama ini, di sini udah keinstall nih Clover-nya. Dan tugas kita di sini adalah untuk mengatur sehingga Clover ini bisa nge-boot macOS. Untuk mengkonfigurasi Clover sebenarnya cuma ada 2 hal penting, yaitu memilih CAX dan UEFI driver.
Itu apaan bang? Jadi, secara kasarnya nih ya, Kex itu kayak driver di Windows. Tanpa Kex, si macOS nggak bisa berkomunikasi dengan hardware kita, seperti GPU, audio, dan lain-lain. Nah, UEFI driver adalah sejenis driver yang dibutuhkan oleh Clover untuk jalan. Nah, jadi langkah pertama kita adalah kita buka dulu nih browser kita lagi. Habis itu kita search Clover Vanilla Guide. Kita pilih dari hackintoshgitbook.io. Nah, di sini kalau kalian mau baca di sini secara singkat boleh. Cuma ini saya langsung ke bagian ini aja. Langkah pertama adalah kita mau download dulu nih Kex pertama kita, yaitu virtualsmc.kex. Kita buka aja new tab. Kita download yang release. Habis itu kita lanjut ke gathering Kex. Nah, yang pertama adalah Ethernet. Di sini kita harus pilih driver sesuai dengan Ethernet yang kita pakai. Jadi cara cari taunya adalah kita tinggal search saja versi motherboard kita. Jadi kalau kasus saya adalah B150M GB HD3. Kita di website resminya. Nah, di sini kelihatan kan Realtek Gigabit Ethernet. Berarti di sini kita pilih yang Realtek ini, yang Gigabit. Jadi kita buka aja new tab. Nah, terus di sini kita mau pilih yang text. Terus yang V22 ini. Dan kita pilih yang Realtek ini. Start download. Selanjutnya adalah USB. Nah, kalau kalian pakai motherboard seri H370, B360, kalian harus pakai ini. Karena saya B150, jadi saya nggak perlu, saya skip. Untuk audio, kita harus download Apple ALC dan lilu.kex. Di sini download aja yang release. Serta yang rilis untuk Lilu juga. Nah, selanjutnya untuk grafik kita butuh Whatevergreen dan Lilu. Cuman tadi Lilu kan udah ada, jadi kita download Whatevergreen-nya aja. Untuk Wi-Fi dan Bluetooth, kalau kalian pakai adapter resmi Apple seperti BCM94360CD, kalian nggak usah pakai Kex apapun lagi. Tapi kalau kalian pakai versi yang ini, BCM94352, kalian butuh ini. Selain dua adapter ini, kemungkinan besar nggak bakal bisa jalan Wi-Fi kalian. Jadi di skip aja kalau kalian nggak ada adapter resmi. Selanjutnya, habis sudah selesai, ada satu Kex tambahan lagi yang nggak disebutin di sini. Kalau kalian pakai NVMe SSD, kalian butuh NVMe Fix Kex. Karena saya pakai NVMe SSD untuk install macOS, jadi saya butuh ini juga. Ini ke bagian tag. Download yang release. Start download. Nah, sekarang kita tinggal masukin Kex yang tadi kita udah download ke flashdisk kita. Caranya, pertama kita ke downloads, terus kita buka disk PC, dan kita bagi dua gini. Nah, ini flashdisk kita buka EFI, Clover, Kex, masukin ke other. Nah, ini ada fake SMC, kita hapus dulu aja. Jadi pertama kita masukin NVMe fix dulu, kita buka. Nah, kita mau copy file ini nih, NVMe fix.kext. Kita copy satu ini aja, kita paste. Whatevergreen, kita copy juga Whatevergreen. Untuk Lilu juga sama. Apple ALC, Realtek, nah untuk virtual SMC di sini di Kex-nya ada beberapa. Kalau kalian pakai laptop, battery dan light sensor ini harus. Cuma karena ini PC jadi nggak butuh, saya butuh yang 3 aja di bawah. Udah deh. Sekarang bisa kita close. Ini juga bisa kita close. Sekarang kita buka lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian Clover Setup. Kita skip bagian building the USB installer, karena tadi kita udah bikin. Nah, jadi sebenarnya Clover ini didesain untuk orang yang udah punya Macintosh dan mau install Hackintosh. Makanya sebenarnya installernya itu dalam bentuk aplikasi yang bisa dibaca di Mac doang. Karena kita pakai Windows, jadi di sini saya akan memberikan adaptasi dari instalasi tersebut sehingga bisa dilakukan oleh PC Windows. Caranya sih beda-beda dikit doang, jadi ikutin aja pelan-pelan. Jadi di sini kita mau scroll ke bagian bawah, kita mau download driver UEFI drivernya aja nih. Jadi yang pertama, kita butuh Aptio Memory Fix, sama kayak dia. HVCS atau VBox Plus. Ini udah ada di Clover kita secara otomatis, jadi bisa di skip. Dan APFS Driver Loader. Nah, jadi di sini kita download dulu aja yang release. Start download. Jadi untuk Apple Support PKG ini di 217 ini nggak ada. Kita harus download yang 216.
Jadi kita pilih yang 216, downloadnya release, start download. Nah, sekarang kita buka lagi flash disk kita dan folder downloads. Kita masuk ke EFI, Clover, kita mau ke bagian driver. Nah, di sini ada 3 folder. Kita mau hapus yang BIOS dan UEFI kita buka. Nah, jadi di sini kan ada banyak driver ya. Kita mau hapus semuanya kecuali VBox HFS ini. Di sisanya kita hapus. Jadi sekarang waktunya kita copy file yang tadi kita download. Sekarang yang pertama adalah Apple Support ini, driver. Nah, kita mau copy APFS driver loader. Kita paste. Selanjutnya adalah Aptio Memory Fix. Di bagian driver, Aptio Memory Fix. Udah deh. Tinggal kita lihat lagi guide selanjutnya ngapain. Nah, langkah selanjutnya adalah config.plist. Apa itu config.plist? Secara kasarnya, config.plist adalah sebuah tabel yang memberitahu Clover apa yang harus dilakukan. Tanpa tabel ini, Clover kita nggak bakal jalan juga. Jadi, kalau kalian mau baca lebih detail, kalian bisa baca ini. Cuman ini bakal saya skip soalnya bakal panjang banget. Intinya, kalian tinggal download aja nih, soalnya dia udah bikinin buat kita. Nah, di sini dia kasih kita 5 pilihan. Ada Ivy Bridge, Haswell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake. Kita tinggal pilih sesuai dengan chipset kita. Karena saya pakai Intel generasi ke-6 yaitu Skylake, saya pilih Skylake. Saya langsung scroll ke bagian paling bawah. Dan kita pilih yang ini nih, sample config.plist. Kita klik aja. Kita scroll ke bawah. Dan kita mau copy semuanya. Oke, kita copy. Habis kita copy, kita buka disk PC, flash disk kita, EFI, Clover. Nah, jadi di sini kan udah ada config.plist nih. Ini mau kita hapus saja. Kita mau bikin baru, text document. Kita paste. Nah, habis itu kita save as. Kita kasih nama config.plist. Save type as-nya kita pilih all. Nah, habis itu kita pilih save. Kita close. Udah muncul deh config.plist kita yang baru. Yang new text document ini bisa kita hapus saja. Nah, kalau udah sampai sini berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi USB kita supaya menjadi Hackintosh installer. Langkah terakhir adalah mengkonfigurasi motherboard kita supaya kompatibel dengan Hackintosh. Untuk cari tahu settingan motherboard kita itu sebenarnya nggak gitu susah. Kita tinggal buka browser kita. Kita cari aja nih, OpenCore, Vanilla Guide, Dortania. Ini kita pilih yang ini ya, kernel ini. Kita buka OpenCore Desktop Guide. Di sini kita buka link ini ya. Nanti link ini bakal gue taruh di deskripsi. Kita getting started. Kita ke bawah, ke bagian chipset kita. Kalau saya Skylake. Dan ke BIOS setting. Kalau kalian sekarang bingung kenapa OpenCore, sebenarnya nggak ada masalah nih. Settingan BIOS untuk OpenCore dan Clover sama aja. Jadi kita bisa pakai, dia punya. Saya cari-cari buat settingan BIOS di Clover agak susah nyarinya. Cuman ini yang paling gampang untuk dimengerti. Jadi di sini kita harus disable fastboot, secure boot, VTD, CSM, Thunderbolt, SGX, dan harus enable ini semua. Jadi kalau saya jadi kalian, saya foto aja. Jadi ntar pas di settingan motherboard tinggal diklik-klik aja. Oke, kalau udah di foto tinggal kita restart ke BIOS kita. Oke, sekarang kita mau ngatur settingan BIOS kita dulu nih. Oke, jadi yang pertama kita mau ke bagian BIOS dulu. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengubah boot option kita menjadi flash disk kita, UEFI Kingston Data Traveler. Habis dari sini, kita mau ke bawah, pastiin fastbootnya di disabled, CSM supportnya di disabled juga, secure boot juga di disabled. Nah, kalau bagian ini udah selesai, kita ke bagian peripherals. Di sini kita mau ke bagian USB configuration. Pastikan XHCI handoff itu di-enable. Selanjutnya, initial display output ke PCIe 1 slot. Untuk chipset, pastikan VTD enabled, internal graphic enabled, DVMT preallocation 64 MB minimal, dan DVMT total GFX 256. Habis itu semua ke setting, kita bisa save. Tunggu dia restart sendiri. Nah, kalau udah sampai sini, berarti kita sudah berhasil mengakses ke bootloader dari Clover itu sendiri. Sekarang kita mau pilih yang ada logo SS ini nih, yang tulisannya itu adalah Boot macOS install from install macOS Catalina. Kita pencet enter aja. Kita tinggal tunggu dia booting aja ya. Ini prosesnya bisa agak lama, tergantung kecepatan flash disk kalian. Jadi tinggal bersabar aja. Nah, ini adalah tampilan dari installernya ya. Pertama kita mau ke bagian disk utility dulu. Di sini kita mau show all devices. Di sini kita mau memilih hard drive mana yang mau diinstalin macOS.
Kalau pada kasus saya mau install di Force MP510 ini. Jadi saya pilih yang pertama ini, saya pencet erase. Di sini formatnya saya pilih APFS karena saya pakai SSD. Kalau kalian pakai hard disk biasa, pakai macOS Extended Journal nggak apa-apa. Untuk namanya bisa terserah. Saya mau Macintosh HD. Hasil pencet erase. Kalau udah selesai pencet done. Nah, kalau kita udah memformat, kita tinggal pencet install macOS ini. Pencet continue. Agree. Pilih Macintosh HD yang tadi baru kita format. Pencet install. Tinggal kita tungguin aja sampai dia selesai install. Kurang lebih 30 menit. Di sini dia bakal restart beberapa kali. Pastiin pas dia restart kita selalu memilih boot macOS install from Macintosh HD. Nah, setelah restart beberapa kali, akhirnya kita nyampe ke bagian ini, yaitu menginstal macOS. Jadi di sini kita sebenarnya tinggal continue aja, setting-settingan biasa. Kalau kalian ada koneksi internet bisa dikonekin sekarang. Oke, sekarang kita udah berhasil boot ke macOS. Jadi kita setting dulu aja keyboard kita. Nah, kalau udah sampai sini, pastikan Macintosh kalian terkoneksi dengan internet lewat WiFi atau Ethernet. Langkah pertama adalah kita buka Safari. Kita mau cari Clover Configurator. Nah, kita pilih dari Mackie 100 Project ini ya. Kita download aja. Allow. Kalau udah bisa kita close. Jadi, apa sih yang mau kita lakukan? Sekarang nih, kondisinya adalah Hackintosh kalian tuh bisa nge-boot, tapi dengan catatan USB itu harus tercolok terus. Karena Clovernya masih di flash disk. Belum kita pindahin ke PC kalian. Tujuan kita sekarang adalah memindahkan Clover dari flash disk kalian ke PC dengan Clover Configurator ini. Jadi kita buka aja aplikasinya. Kalau muncul kayak gini, kita harus buka di sini. Kita open in Finder. Kita klik kanan, open. Nah, baru bisa kebuka. Nah, di sini kita mau mount EFI. Nah, kita mau mount EFI dari partisi di PC kita. Kalau di sini Force MP510. Jadi saya mount, masukin password. Open partition. Nah, kita mau hapus semua yang ada di sini nih. Kita hapus. Nah, ini kan EFI yang ada di hard disk kita. Kita buka EFI yang di flash disk kita, yaitu berjudul boot. Kita buka. Kita copy semua yang ada di flash disk ke EFI komputer. Udah deh. Kalau udah kayak gini, Hackintosh kalian udah bisa nge-boot tanpa adanya bantuan dari flash disk. Nah, kita masih ada satu PR lagi. Kita masih belum menyeting konfigurasi kita dengan benar karena tadi kita bikinnya di Windows, sedangkan Clover harus dikonfigurasi di Macintosh. Dan sekarang waktunya untuk mengkonfigurasi Clover tersebut. Kita buka EFI lagi, Clover, kita buka config.plist. Dia bakal otomatis buka Clover Configurator. Nah, sekarang kita mau ke bagian SM BIOS. Nah, di sini kita harus memberikan serial number yang valid untuk Hackintosh kita. Jadi kita pencet yang arrow ini aja. Kita pilih sesuai dengan konfigurasi kita yang paling mirip. Jadi saya kan pakai Intel Core i5 6400T. Saya pilih yang 6600 ini yang paling mirip nih, nggak ada masalah. Kalau kalian pakai seri apapun, pakai yang termirip mungkin, asal di generasi Intel yang sama. Tinggal kita klik, dia bakal otomatis masukin sendiri. Kita generate new aja, generate new. Hasil kita save deh. Udah. Sekarang Hackintosh kalian udah bisa booting tanpa ada bantuan dari USB dan sudah bisa berfungsi secara optimal. Oke, sekarang kan udah jalan nih Hackintoshnya. Rasanya gimana bang? Ya menurut gue ini bener-bener lancar ya. Pertama dari sisi performa, video ini gue edit di Hackintosh ini dan bener-bener lancar, cepet, mantep deh performanya. Kalau kita lihat aplikasi benchmark seperti Geekbench, di sini performanya bisa diadu deh sama iMac 5K yang dijual oleh Apple. Bahkan dari sisi grafik bisa mengalahkan iMac tersebut. Nah, yang gue suka dari Hackintosh ini adalah fitur-fitur Apple kayak unlock pakai Apple Watch, Sidecar di mana kita bisa membuat iPad kita jadi layar kedua, AirDrop, dan Continuity di mana kalian lagi browsing di iPad nih, terus mau ganti ke Mac, tinggal pencet satu klik, udah deh langsung ganti ke Mac. Semua fitur-fitur premium tersebut bisa berjalan tanpa adanya masalah sama sekali. Oke, jadi konklusinya, kalau kalian lagi ada waktu kosong dan PC nganggur, gue sangat merekomen untuk melakukan hal ini, karena bisa menambah pengetahuan dan lumayan keren juga kan. Ya, mumpung masih bisa bikin Hackintosh, karena menurut gue dalam 7 tahun lagi, udah gak bakal tuh ada yang namanya Hackintosh lagi. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.